Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Sabila dan sahibatul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua beserta keluarga besar kita juga, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar saat anaknya meninggal dunia. Istimewa tindakannya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha hidup berumah tangga dengan Abu Talhah radhiyallahu an dalam keadaan bahagia yang tak dapat dilukiskan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha melahirkan putra Abu Talhah radhiyallahu an yang menambah kehidupan mereka dengan kebahagiaan. Keduanya memberi nama dia Abu Umair. Abu Umair radhiyallahu an tumbuh menjadi seorang anak yang tampan dan menyenangkan. Dia sering berjalan-jalan di rumah dan menebar bahagia untuk kedua orang tuanya. Dia mempunyai seekor burung mainan, burung prit, yang biasa diajak bermain-main dengannya. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menyapanya seraya berkata, "Hai Abu Umair, bagaimana kabarnya si Nughair
Uga itu burung kecil, burung prit lah. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji pasangan suami istri yang soleh itu dengan anak yang menyenangkan hati, dengan anak yang menyenangkan ini. Anak itu sakit parah. Suatu ketika Abu Talha radhiyallahu anhu bepergian keluar rumah. Lalu anak itu meninggal dunia. Ummu Sulaim radhiyallahu anha menghadapi kematian anaknya dengan sabar, teguh hati dan ridho kepada ketetapan Allah. Ya, tidak terima pun ya percuma sudah meninggal. Dia berucap alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji milik Allah dan sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Itu ada kena musibah ngucap alhamdulillah, monggo. Itu dosanya rontok seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Kalau sanggup ya diberi musibah, sanggup bersyukur, oh itu dosanya rontok seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Kalau sanggup syukur. Ini enak ngomongnya aja, tapi ini prakteknya sulit pakai dalil. Kalau sanggup luar biasa. Tidak bisa dibayangkan bagaimana Bu Maulana saat tinggal cucunya ya. Bagaimana anaknya Bu Maulana juga saat ditinggal putranya. Dan seperti itu. Kan bukan hal yang mudah itu. Tapi sanggup bersyukur luar biasa. Bersabar saja sudah rontok dosanya. Seperti daun, seperti pohon yang menggugurkan dedaunannya. Apalagi sanggup bersyukur, diampuni dosanya seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Nah, bagus. Pernah saya ketika menerangkan begini, ada jamaah yang bertanya ke saya, bukannya kalau kita bersyukur nanti akan ditambah, Ustaz? Jadi kalau kita mensyukuri musibah nanti ditambah musibahnya. Maka saya jawab, bukan mensyukuri musibahnya, mensyukuri hikmah yang ditemukan di baliknya. Jadi mensyukuri hikmah di balik semua itu. Contoh gini misalnya, kalau orang Jawa itu ada unen-unen gini. Misalnya ada orang jatuh patah kakinya, untung cuman kakinya, nggak pakai kakinya, iya. Kaki sama tangannya patah, mau untung cuman kaki sama tangannya masih hidup, alhamdulillah gitu. Itu, jadi bukan mensyukuri musibahnya, bukan, tapi mensyukuri yang lebih besar yang ada, salamatullah, yang bisa kita syukuri itu. Satu saat, ini contoh yang lainnya, satu saat ada ibu-ibu japri saya, monggo. Japri saya, dia begini, Ustadz, saya kena musibah, beliau kena musibah. Tolong nasihati saya, kata ibu itu. Karena yang japri saya ini ketua MTI, tapi bukan ketua MTI Sabila, bukan. Terus saya bilang sama beliau, ya udah Bu, disyukuri aja, saya bilang gitu. Karena saya pikir ketua MTI kan bisa lah insya Allah. Lalu beliau balik nanya, emang musibah bisa disyukuri Ustaz? Nanya gitu beliau. Saya bilang bisa. Caranya kata beliau gitu. Saya nanya ke beliau, antara apa yang telah Allah ambil dari ibu dengan yang masih Allah berikan kepada ibu lebih banyak mana? Saya gitu. Ya sudah, fokus pada yang lebih banyak itu aja, disyukuri. Jadi tidak usah fokus pada yang sedikit yang Allah ambil. Lebih fokus kepada yang lebih banyak yang masih ada. Itu syukuri itu. Maka di tengah-tengah musibah yang mendera itu, kita bisa mensyukuri adanya keluarga yang masih mensupport kita. Adanya teman-teman baik yang mengelilingi kita, yang membantu kita. Ada banyak saudara yang peduli kepada kita, itu yang patut kita syukuri itu. Nah, jadi bukan mensyukuri musibahnya, bukan, tapi mensyukuri sisi lain, iya, yang mungkin orang lain tidak punya gitu. Ada kawan saya seorang ustadz, beliau
kena stroke, mati separuh lah. Tapi masih bisa ngajar beliau, alhamdulillah, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kena yang sebelah kiri beliau. Beliau punya saudara yang nggak punya anak. Sementara sang ustadz ini punya anak, bahkan anaknya sudah jadi ustadz juga misalnya gitu. Apa kata saudaranya itu? Kamu alhamdulillah cuman dibuat oleh Allah, tanganmu nggak bisa bergerak. Aku udah punya anak, kata adiknya. Jadi adiknya itu nggak punya anak. Kamu alhamdulillah punya anak, anakmu anak jadi anak-anak yang baik semua, masya Allah. Ya, kamu terus bersyukur pada Allah, begitu kan? Dan macam-macam lah. Dan yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa semua kita ini kan hakikatnya butuh kepada Allah kan. Nah, makanya kadang apa atau siapa itu diambil dari kita itu supaya kita sadar untuk kembali kepada Allah. Walaupun untuk sadar itu nggak harus diambil dulu. Ya mudah-mudahan tentu kita doakan semoga apa dan atau siapa saja yang telah sedang dan akan Allah berikan kepada kita itu dijaga oleh Allah dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah jadi itu ya, jadi bukan mensyukuri musibahnya, tapi mensyukuri sisi kebaikan yang masih bisa kita syukuri di balik musibah yang ada, atau mensyukuri hikmah di balik kejadian yang ada itu seperti itu. Bon lanjut. Tapi sekali lagi begini-gini aja enak ngomongnya saja, tapi prakteknya apa tadi kadang sulit pakai dal, kecuali dimudahkan oleh Allah. Allahu Akbar. Pada kesempatan ini saya persilakan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan yang luar biasa, kisah yang luar biasa ini. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Mata ibnun li Abi Thalhata ibn min Ummi Sulaimin." Telah wafat siapa seorang anak laki-laki milik Abi Thalhah dari Ummu Sulaim. Jadi anak dari Ummu Sulaim, anaknya Abu Thalhah meninggal dunia, anak laki-lakinya. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Sulaim radhiyallahu anha li ahliya kepada keluarganya, la tuhaddisu Aba Thalhata bibnihi hatta akuna ana wa haddisuhu. Tolong jangan kabari ya, jangan kabari Abu Thalhah kalau anaknya sudah meninggal. Nah, sampai aku sendiri nanti akan bercerita kepadanya. Qala maka berkata siapa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, faja'a maka datang siapa Abu Thalhah, faqarrabat maka mendekati ilaihi, maka Ummu Sulaim mendekatinya, asyaan di waktu malam. Fa'akala maka makanlah dijamu. Faqarrabat ilaihi asyaan, maka Ummu Sulaim mendekati Abu Thalhah dengan membawa menu makan malam. Fa'akala maka beliau makan, wasyariba dan minum. Terus parek. Faqala maka berkata siapa Abu Thalhah, summa tasanna'at lahu ahsana makana tasna'u qabla dalika fawaqa'a biha falamma ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Thalhata ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uhum. Jadi ini setelah Abu Thalhah makan dan minum dengan lezat, lagi lahap karena kenyang, hidangannya enak dan ya pokoknya lahap makannya gitu ya. Ummu Sulaim berdandan secuantik-cuantiknya untuk melayani suaminya. Dia belum pernah berdandan secuantik itu sebelumnya. Abu Thalhah berhasrat kepada istrinya, lalu dia maunya menyenggamainya, menyetubuhinya, menjimaknya. Tatkala Ummu Sulaim melihat Abu Thalhah telah kenyang, monggo. Maka tatkala Ummu Sulaim melihat Abu Thalhah telah kenyang, puas maksudnya, dan sudah puas menikmati hubungan intim dengannya, dia berkata, wahai Abu Thalhah,
Bagaimana pendapatmu jikalau ada suatu kaum yang meminjamkan barang mereka kepada sebuah keluarga, lalu mereka datang dan meminta barang mereka kembali? Apakah keluarga itu hendak mencegah mereka mengambilnya? Abu Talha menjawab, tidak. Ummu Sulaim berkata, jika demikian berharaplah pahala dari Allah dengan kematian putramu. Abu Talha marah. Dia berucap, engkau biarkan aku hingga aku berlumuran peluh seperti ini, lalu engkau memberitahukan kepadaku kematian anakku. Keesokan harinya Abu Talha berangkat menemui Rasulullah Muhammad SAW. Dia memberitahukan kejadian tadi malam kepada beliau. Rasulullah Muhammad SAW berdoa, semoga Allah memberkahi untuk kalian berdua pada malam kalian berdua itu. Ummu Sulaim hamil karena hubungan suami istri malam itu. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang pergian dan Ummu Sulaim menyertai beliau sebagai salah satu anggota rombongan beliau. Rasulullah Muhammad SAW apabila datang ke Madinah dari bepergian, beliau tidak langsung mengetuk pintunya, tapi beliau beristirahat di dekat Madinah terlebih dahulu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha merasakan sakit hendak melahirkan hingga Abu Talha tertahan di tempat itu. Rasulullah Muhammad SAW beranjak pulang ke Madinah. Abu Talha berdoa, ya Rabbi, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya sangat senang bila berangkat meninggalkan Madinah bersama Rasulullah Muhammad SAW, Rasulmu ketika beliau mulai bepergian dan pulang memasuki kota Madinah juga bersama beliau ketika beliau memasukinya. Sekarang ini saya tertahan sebagaimana yang engkau takdirkan. Ummu Sulaim berucap, wahai Abu Talha, rasa sakitku hilang. Mari kita berangkat menyusul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya sampai di Madinah, rasa sakit akan melahirkan itu kembali muncul. Akhirnya Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Ibuku berkata kepadaku, Anas, jangan sampai ada seorang pun yang menyusuinya sampai aku membawanya bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok pagi. Keesokan harinya aku membawa adikku yang masih bayi itu untuk menghadapkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mencegat beliau ketika beliau sedang membawa alat penanda binatang ternak. Tatkala beliau melihatku, beliau bertanya, apakah Ummu Sulaim sudah melahirkan? Aku menjawab, iya. Beliau meletakkan alat penanda ternak itu. Aku datang mendekat kepada beliau, lalu kuletakkan bayi adikku yang masih bayi itu masuk ke pangkuan beliau. Rasulullah Muhammad SAW berdoa selain mengambil sebutir kurma, ditahnik namanya, kurma Madinah, lalu beliau mengunyahnya hingga lembut dan keluar cairannya. Lantas beliau memasukkannya ke dalam mulut si bayi. Bayi itu menjilatinya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, perhatikanlah cintanya orang Ansar kepada buah kurma. Rasulullah Muhammad SAW mengusap wajah si bayi dan menamainya Abdullah. Salam warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Gimana kabarnya? Lawama gak kelihatan. Seorang laki-laki dari kalangan Ansor berkata, aku melihat mereka berdua mempunyai 9 anak, semuanya hafal Al-Quran. Alangkah bahagianya Ummu Sulaim memiliki anak-anak yang penuh berkah itu. Alangkah senangnya Abu Talha radhiyallahu anhu meraih pahala yang besar di dunia bagi orang yang bersabar menghadapi musibah. Ini masih sertai dengan kebaikan yang dia nantikan di Jannah Ar-Rahman, yang di sana terdapat apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlihat di dalam hati manusia. Hilang 1 diganti 9. Hafal Quran semua, Masya Allah. Itu barokahnya sabar. Orang kalau tinggal wafat anaknya di usia belum balik, kalau dia bersyukur, dibangunkan di surga itu namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Ada dalam kumpulan hadis qudsi. Seingat saya kalau enggak hasan atau sahih hadisnya ukamakal. Ketika malaikat maut mencabut nyawa seorang anak yang usianya di bawah, ya masih belum balik, itu Allah bertanya, dan Allah Maha tahu. Allah bertanya ini hanya bahasa administrasi aja. Dari mana kalian? Dari mencabut ruh si anak ini. Kata Allah, kamu cabut buah hati hambaku. Iya ya Allah. Apa kata hambaku?
Dalam hadis itu dia bersyukur. Saya ulang, bukan mensyukuri musibah lah ya. Tapi tadi kayak tadi siapa? Ummu Sulaim itu. Jadi mensyukuri sisi baik atau sisi hikmah yang bisa disyukuri. Kata Allah, bangunkan rumah di surga dan beri nama Baitul Hamdi. Ya. Tapi tentu kita doakan semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya panjang umur yang barakah wal afiyah minallah masyaallah. Jadi jangan karena mendengar keutamaan mati sebelum balik terus didoakan anaknya mati. Tetap kita doakan. Setelah balik lain lagi nanti. Ya musibah juga tapi itu dapat pahala sabar nanti. Lain lagi nanti. Terus apalagi nanti si anak ini akan memberi minum di mahsyar bagi orang tuanya. Jadi orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik, ini adalah kitab At-Tadhkirah ini, Al-Qurtubi. Itu diberi minum nanti di mahsyar orang tuanya. Kalau meninggal anaknya sebelum balik. Terus kemudian yang ketiga ada dalam kumpulan hadis qudsi juga aukamakal, si anak ini nanti nggak mau masuk surga. Anak ini menunggu di pintu surga. Kata Allah pada malaikat, suruh anak-anak itu masuk surga, dalam hadis qudsi itu. Kata malaikat, mereka tidak mau ya Allah. Kenapa nggak mau? Dan Allah Maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi aja. Mereka menunggu orang tuanya. Kata Allah, suruh masuk dia ke surga bersama orang tuanya semuanya. Wah, itu orang anaknya meninggal sebelum balik itu begitu. Ya paling nggak dapat syafaat. Ya dapat syafaat dengan anak itu, dengan izin Allah dapat syafaat. Itu ada lagi khusus itu lagi. Nanti dia akan menarik ibunya dengan tali pusarnya untuk masuk surga, ya. Ya. Ya, kalau 4 bulan sudah manusia, kalau belum manusia selama 4 bulan sudah jadi manusia. Kalau belum manusia, belum 4 bulan berarti belum manusia. Ya. Itu akan ditarik ibunya dengan tali pusarnya untuk masuk surga. Bapaknya ngikut. Pun. Tapi jangan terus mentang-mentang dengar manfaat terus mendoakan anaknya mati, jangan. Anak sampai besar soleh itu ya ada manfaatnya sendiri juga. Allah, dan teman-teman makanya kita doakan anak cucu kita semuanya panjang umur yang barakah wal afiyah qurratu ayun, amin. Allahumma amin insyaallah. Jadi Ummu Sulaim ini hilang 1 diganti 9, hafal Al-Qur'an semua. Nah, sahabat dulu kalau istilah hafal Quran dia alim betul istilahnya begitu. Allahu akbar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberinya berita gembira berupa jannah surga. Dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala beliau bersabda, "Uritul jannata fara'aitu imra'ata Abi Talhata, summa sami'tu khashatan amami fa idza Bilalun." Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diperlihatkan kepadaku jannah. Aku melihat istri Abu Talha di sana. Kemudian aku mendengar suara gemerincing di depanku. Ternyata itu adalah Bilal. Suara terompahnya itu terdengar di surga, itu sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Berjalan di bumi Mekah, tapi suara sendalnya sudah terdengar di surga. Loh, diperlihatkan kepada Nabi istrinya Abu Talha, Ummu Sulaim maksudnya. Ini konteksnya bagaimana? Nabi itu pernah ketika Mi'raj itu sampai di Muntahal Khalaiq, di Sidratil Muntaha, Muntahal Khalaiq. Muntahal Khalaiq itu puncak penciptaan. Di puncak penciptaan itu Nabi melihat zaman yang paling dulu sampai zaman yang akan datang. Itu semua Nabi melihat.
Makanya Nabi melihat kaum-kaum terdahulu dan kaum yang akan datang sampai tidak tahu sampai kapan, woy. Itu kelihatan semua oleh Nabi. Maka Nabi itu pernah melihat kita. Ngaji ini insya Allah kita pernah lihat. Kita insya Allah pernah dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua, di samping memang kalau kita berbuat apapun itu perbuatan kita dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berbuat baik Nabi ya senang, kalau kita berbuat yang baik Nabi sedih. Tapi ya Nabi doakan, kata Nabi, keberadaanku tengah-tengah kalian ya bagus karena aku bisa membimbing kalian, tapi andaikan aku sudah menghadap kepada Allah pun juga bagus karena aku berada di sisi Allah. Yang kemudian kalau kalian berbuat baik ya aku doakan kebaikan kalian, kalau kalian berbuat yang tidak baik aku mintakan ampun kepada Allah. Pokoknya gitulah. Ya, tapi ya gitu tadi, semua itu sudah Nabi lihat semuanya. Makanya Nabi termasuk tadi diberitahukan kepada beliau bahwa nanti Ummu Sulaim itu nanti masuk surga. Dan ada beberapa sahabat yang Nabi sebutkan itu. Beberapa tidak Nabi sebutkan. Itu seperti itu. Loh, berarti yang masuk neraka kelihatan juga? Iya. Ya, makanya Nabi pernah menyabdakan nanti orang yang ahli neraka, yang paling terakhir keluar dari neraka, paling awal masuk surga, paling akhir masuk surga, itu sampai namanya Nabi tahu. Ada di hadisnya cukup, di hadisnya cukup panjang itu. Sampai namanya Nabi tahu. Ini ahli neraka yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk surga. Yang luas surganya itu paling sempit, bumi 10 kalinya. Jadi bumi kali 10 itu surga paling sempit. Gak usah nyalon wali kota udah punya. Pun lanjut nih. Nah, ini sahabat Bilal, saya ingin sedikit bahas sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu kan berjalan di bumi Mekah, tapi suara sendalnya terdengar sampai di surga. Jadi gini ya, kita ini kalau hidup hanya sebatas jasmani, maka kita tidak akan pernah merasakan yang lebih dari sekedar apa yang ada di jasmani ini aja. Jadi kita akan terkungkung dalam batas yang sangat sempit. Tapi kalau kita asah ruhani kita, ruh ini bisa melampaui batas fisik ini. Ruh ini bisa melampaui batas bumi ini. Bahkan bisa melampaui batas langit. Itu ruh. Contoh. Tadi sahabat Bilal, kita turun dikit tabiin deh. Ibu mungkin pernah tahu sahabat yang tabiin yang namanya Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Beliau tinggal di Yaman. Memang beliau warga Yaman. Beliau sehari-hari tukang ngurus kuda. Keluarganya nggak ada yang kenal, kaumnya nggak ada yang kenal sama beliau. Saking tidak terkenalnya di Yaman. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengenal Uwais lengkap dengan fisik-fisiknya, padahal Nabi tidak pernah ketemu dengan Uwais secara langsung. Sampai Nabi cerita kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, Uwais itu pernah sakit belang sopak. Dia minta kepada Allah agar sembuh, langsung sembuh total. Terus kemudian dia bilang sama Allah, hamba malu kok sembuh semua, sisakan sebesar uang logam di bawah pusar saya. Langsung ada lagi di bawah. Saking topnya doanya itu, Pak. Uwais Al-Qarni itu minta sembuh, langsung sembuh. Malu kan kok sembuh semua. Akhirnya kata beliau, saya minta sisakan sakit saya sebesar mata uang logam di bawah pusar saya. Itu langsung Allah kabulkan. Wah, itu kalau ada orang kayak Uwais Al-Qarni, pilpres beres itu. Itu Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Di mana Nabi mengenal Uwais? Di bumi enggak. Nabi tidak pernah ketemu dengan Uwais radhiyallahu anhu, Al-Qarni radhiyallahu anhu di bumi. Di mana Nabi mengenal Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu? Di langit. Di langit Nabi mengenal Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Fisiknya di bumi Yaman, tapi ruhaninya tembus langit. Itu namanya tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Itu Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Emang kita bisa juga Ustaz terkenal di langit? Bisa. Kita bisa terkenal di langit. Caranya bagaimana Ustaz? Hadisnya Bukhari Muslim.
Ini hadisnya Bukhari, Muslim. Allah berfirman, hadis qudsi ya. Hambaku menyebutku dalam kesendiriannya, maka aku menyebutnya dalam kesendirianku. Hambaku menyebutku di keramaian, maka aku menyebutnya di keramaian yang lebih baik daripada keramaian dia. Maksudnya bagaimana? Ada masa di mana kita sendiri, nggak ada yang tahu kan? Astagfirullah. Nah, begitu kita menyebut nama Allah, Allah sebut nama kita dalam kesendiriannya. Tapi ketika kemudian kita ngaji ini kan zikir juga ini, di keramaian namanya ini. Kita mengingat Allah bersama-sama, tadarus Al-Quran, zikir bersama, kajian ilmu seperti ini. Ini namanya zikir di keramaian namanya. Maka semoga Allah terima ngaji kita ini, amin insyaallah. Maka insyaallah saat ini juga nama kita disebut-sebut oleh Allah di langit sana, di sisinya sana, di hamba-hamba yang ada di sisinya sana, yang dekat dengan Allah. Nah, yang lebih baik daripada kita, siapa yang di sisi Allah itu? Para nabi dan para rasul, para aulia, para kekasih-kekasihnya, para syuhada, para malaikat muqarrabin. Itu yang dekat, dan yang lain-lain yang dekat dengan Allah itu. Maka kalau kita rajin berzikir di keramaian seperti ini, sering hadir majelis ilmu seperti ini diantaranya contohnya, maka insya Allah dan semoga kita terkenal di langit. Amin. Kenapa? Karena nama kita sering disebut-sebut oleh Allah di kalangan langit. Di antara kalangan langit yang dekat dengan Allah itu siapa coba? Malaikat maut. Malaikat maut itu di antaranya yang dekat dengan Allah. Maka kalau nama kita sering disebut oleh Allah dan malaikat maut mengenal nama kita, nanti di saat ajal kita datang, begitu perintah pencabutan nyawa kita sampai di tangan malaikat maut, apa kata malaikat maut? Loh, kalau bahasa kita. Tapi nggak pakai loh, ini modifikasi aja. Loh, ini kan nama yang sering Allah sebut. Ini nama yang sering Allah sebut. Ini orang baik ini. Maka karena dinilai baik oleh malaikat atas penilaian Allah bahwa dia orang baik, maka malaikat maut itu permisi ketika mau nyabut nyawa orang itu. An-Nahl ayat 32, surah ke-16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang baik yang diwafatkan oleh Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dengan cara yang baik, SOP-nya wajib mengucap salam malaikatnya, permisi terlebih dahulu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun lanjut ya. Makanya gini Bu, kalau orientasi hidup kita hanya menata fisik, ya udah kita nggak jauh-jauh dari fisik ini aja udah. Nah, tapi kalau kita sibuk dengan ruhani juga, fisik tetap kita perhatikan ya, ruhani lebih-lebih lagi kita perhatikan. Maka kita akan melampaui batas fisik kita, bahkan bumi ini, bahkan langit, insya Allah. Bisa dipahami ya? Nah, ada istilah yang mengatakan orang yang hidupnya orientasinya hanya perut, maka kualitas hidupnya tidak jauh dari yang keluar dari perut. Saya ulang ya, orang yang orientasi hidupnya hanya perut atau tujuan hidupnya hanya perut, maka kualitas hidupnya tidak jauh dari yang keluar dari perut. Tahu apa yang keluar dari perut? Yang keluar dari perut itu apa? Barangkali yang anyut di kali kuning itu loh saya kalau buangnya di kali. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau bersabda, dakhaltul jannah, aku masuk surga, fasamitu, maka aku mendengar khoshfatan, faqultu man hadza, qalu hadhi al Umaisah bintu Milhan Ummi Anas bin Malik. Aku masuk ke dalam jannah surga, lalu aku mendengar suara. Aku bertanya, siapa ini? Penghuni jannah menjawab, ini adalah Al-Ghumaisah binti Milhan, ibunda Anas ibn Malik radhiyallahu an. Masyaallah. Nabi pernah masuk surga? Pernah.
Dulu sewaktu Mi'raj, Nabi bersabda, "Au kama qala, andaikan diizinkan saya bawa satu buah surga buat oleh-oleh untuk kalian makan. Andaikan diizinkan kalian makan buah itu, maka setelah itu tidak akan ada lagi yang lebih enak selain dari buah itu sudah. Cuman Allah melarang, tidak boleh. Kalau boleh dibawa pulang, kata Nabi, tidak ada lagi yang lebih enak daripada buah itu sudah." Itu seperti itu. Pokoknya surga itu nikmatnya enggak terbayang. Makanya Nabi pasti suruh menceritakan bagaimana surga itu. Allah ngajari nabinya bersabda, pokoknya surga itu mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Enggak kebayang pokoknya. Silakan bayangkan keindahan. Sehebat apapun kita bayangkan keindahan, itu belum surga. Udah bayangkan keindahan sudah. Itu masih belum surga. Terus bagaimana surga? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Pun lanjut. Oh iya. Ya, lanjut bab baru. Ummu Haram binti Milhan. Sebelum saya masuk bab baru, ada yang mau tanya? Mungkin silakan. Sebelum masuk bab baru, barangkali ada yang mau nanya, tanya, protes, marah, boleh silakan. Monggo Bu Maulana. Rembulan, 6 bulan. Oh, pokoknya gini, kalau belum 4 bulan berarti belum manusia, belum masuk dalam jaminan, belum. Karena yang dijamin itu nanti anaknya memberikan syafaat itu. Nah, kalau bayinya masih belum manusia berarti belum bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Karena belum manusia. Monggo yang lain silakan. Nggih. Ini mungkin beda temanya. Ini masih tapi dalam waktu dekat itu ya tentang kurban. Kenapa? Alhamdulillah Ivan tuh anaknya bakal lahir. Insya Allah HPL-nya tuh dekat waktu kurban. Jadi kalau nanti tuh kurban sama akikahnya itu bisa disatuin atau beda gitu. Kebetulan waktunya berdekatan dan bersamaan. Bun? Dan itu, tapi yang kedua juga kalau misalnya kan dulu Rasulullah pernah akikah Hasan sama Husain. Lalu Ali tetap akikah atau udah jatuhannya oleh Rasulullah aja? Bun? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau duitnya gagah sih dua-duanya. Kurban ya iya, akikah ya iya. Tapi kalau harus pilih, sementara momennya itu ada akikah, ada kurban. Sependek yang saya pernah baca, sependek yang pernah saya pelajari, ini yang saya sampaikan ini ada dalam fikih sunnah saya sabik, sependek yang saya ingat ya. Kalau ada orang akikah dan dipotong di setelah sholat id sampai dengan di antara waktu hari tasyrik itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pertama pahala akikah, yang kedua dapat pahala kurban. Niatnya tetap akikah, tapi dapat 2 pahala. Seperti orang yang puasa Arafah di hari Kamis misalnya, dia dapat puasa hari Arafah dan plus dapat keutamaan puasa hari Kamis. Jadi kalau harus memilih dalam konteks yang dimaksud ya, sementara uangnya pas-pasan misalnya, maka silakan dipilih akikah, tidak ada masalah. Itu dulu nggih. Tapi kalau seandainya uangnya gagah, dua-duanya. Kalau uangnya gagah, satu dulu. Yang kedua, sependek yang saya pelajari sih Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu tidak akikah karena beliau nggak mampu memang. Itu istilahnya dimampukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipakai dalil juga bahwa akikah itu boleh dimampukan. Jadi misalnya putra ibu tidak mampu, Pak Dudi memampukan anaknya, boleh, tidak apa-apa. Nah, itu namanya memampukan namanya.
Nanti bulan lahiran udah berapa bulan, Bu? Bulan. 8. Insyaallah nggih. Misalnya kok putranya Pak Aswin tidak ada uang untuk akikah, Pak Aswin boleh memampukan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak usah berpikir biar anaknya mandiri, tidak usah kan. Ini babnya akikah soalnya gitu. Nah, jadi akikah itu kan idealnya hari ke-7, 14, 21 dan itu idealnya. Selebihnya itu boleh juga sih. Namun andaikan, ini andaikan akikah diulang itu boleh. Mana boleh? Misalnya kakek neneknya udah akikah, selesai nanti bapaknya mampu akikah lagi, boleh, boleh. Mana dalilnya? Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadis ini hasan li ghairihi. Beliau bercerita aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Kata para ulama, Nabi dulu sewaktu kecil sudah diakikahi oleh kakeknya. Nabi sama kakeknya juga Abdul Muthalib saat itu. Nah, Nabi diakikahi. Sewaktu lahir pernah diakikahi, tapi sewaktu beliau sudah jadi Nabi dan Rasul, beliau pernah mengakikahi dirinya sendiri. Itu mengulang akikah. Itu dipakai dalil bahwa mengulang akikah itu boleh, tidak ada masalah. Satu dulu. Yang kedua, itu sebagai dalil pula bahwa orang boleh mengakikahi dirinya sendiri. Iya. Itu hadisnya hasan li ghairi, dipakai dalam fikih mazhab Syafi'i. Kalau ada orang ngomong itu ada ustadz yang bilang itu hadisnya dhaif. Ini jawabannya ya. Betul, hadisnya dhaif, tapi jalur periwayatannya banyak. Sehingga menjadi hasan li ghairi. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Itu. Ulama beda pendapat? Iya, ulama beda pendapat memang. Nah, tapi dalil yang membolehkan itu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Bu. Ini nggih. Nggih, monggo Bu Desi. Saya pribadi mengakikahkan anak bungsu laki-laki itu di usia 2 bulan. Ibu punya anak laki-laki? Nah, itu kan bungsu. Oh. Yang bungsu kan laki-laki. Oh, yang kemarin 2 orang itu perempuan itu? Iya. Pertama kedua. Iya, yang bungsunya pesantren. Iya, pantas ya kelihatannya. Iya. Kan pas takziah ibunya, saya nggak ketemu sama anak lagi. Terus? Nah, ini pertanyaan yang ini. Pada saat umroh, saya selalu melihat orang-orang tuh kan berusaha untuk masuk raudhah dengan lewat busuk misalnya. Benar-benar diusahakan. Yep. Ini baru. Saat ipar saya umroh, dia nggak dapet. Nah, pada saat itu ada orang yang menawarkan jasa ini pakai ini saya aja foto orang lain. Ipar saya nggak mau, itu kan jatuh orang. Kan gimana itu nilai ibadahnya? Nah, menurut Islam itu gimana? Hukumnya? Tak apa-apa. Kalau beliau punya prinsip begitu, tak apa-apa. Kalau beliau punya prinsip begitu, tidak apa-apa. Memang ada yang nggak mau dengan alasan karena itu takut makan hak orang lain. Ya, tidak apa-apa. Sebagai pertimbangan dia nggak ada masalah. Cuman kan masalahnya kadang ada orang yang menjual haknya memang. Kalau statusnya jelas jadi orang yang menjual haknya, tidak apa-apa kita beli. Kan itu namanya ijar. Bukan jadi calo gitu. Iya. Nggak apa-apa ya. Tidak ada. Tapi memang dia menjual haknya memang. Itu seperti itu. Nggak bukan haknya, tapi orang lain. Iya, maksudnya orang itu kan melalui mutawif lah biasanya kan? Justru bukan untuk Siapa? agen. Agen. Iya kok. Ini kayak calo sekali. Ya pokoknya dikelirkan aja deh, pokoknya. Dikelirkan aja bahwa itu tidak makan hak orang lain. Artinya orang itu enggak bukan orang di situ memang. Namanya usaha ya Ustaz. Iya. Kalau menurut saya sih gitu, seperti yang saya pahami ya. Itu namanya ijarah. Jadi gini loh, dia jual jasa mencarikan peluang kita untuk bisa di raudhah, tapi dengan tidak memakan hak orang lain. Tapi kalau dengan makan hak orang lain tentu tidak boleh. Maksudnya akhirnya gara-gara kita pakai jatah dia nggak bisa masuk ke raudhah, itu yang nggak boleh, maksud saya begitu. Tapi kalau itu dipastikan bahwa ini tidak mengurangi jatah orang tersebut untuk masuk ke raudhah, ya tidak ada masalah. Pastikan dulu aja. Kan akad muamalah itu tinggal dipastikan aja sebenarnya. Tinggal dipastikan aja. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Tentang kurban, kalau misalnya kita mau kurban itu atas nama orang tua kita sudah meninggal, sebenarnya beberatanya sih Nggih. asas nggak perlu ya. Terus. Ya, tapi kalau misalnya kita pingin gitu, itu kayak sedekah gitu berarti ya. Sebentar.
pendapat yang muktamad, yang kuat, yang dijadikan pegangan oleh para ulama kebanyakan, terutama dalam mazhab Syafi'i, akikah itu untuk orang yang masih hidup. Kalau sudah wafat, Masya Allah, ya maksud saya kurban. Saya ulang. Menurut pendapat yang kuat dan muktamad bagi kebanyakan para ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, sependek yang saya pahami, itu kurban itu adalah untuk orang yang masih hidup. Kalau sudah wafat tidak boleh kecuali ada wasiat. Itu dulu, itu rumus itu. Nah, secara umum tidak boleh kecuali ada wasiat. Nah, kalau ada yang bolehkan, ada. Tapi ya sependek yang saya tahu itu pendapat yang tidak kuat begitu. Tapi ada. Kalau cuma mimin aja gitu. Enggak apa-apa, diniatkan aja. Solusi tengahnya ya, mau solusi tengahnya. Bu Ratna kurban atas nama Bu Ratna, terus ngomong sama Allah, ya Allah semoga pahalanya untuk ibu saya. Udah selesai deh itu. Walaupun tanpa ibu ngomong pun pahala orang tua ibu udah pasti dapat itu. Ya, sudah dipahami. Kalau ibu mau jalan tengahnya, ibu kurban atas nama diri ibu, terus semoga pahalanya untuk ibu saya, untuk ayah saya. Udah selesai. Kalau ibu mau, tapi kalau ibu tetap soal rasa ya, kok pengen bang kurban atas nama ibu saya, sudah bismillah nggak apa-apa. Toh andekan pun tidak sah jadinya sedekah, dan sekiranya Allah terima jadinya tetap kurban. Nanti ibu WA saya tunjukkan yang membolehkan, yang tidak membolehkan dasarnya apa, yang membolehkan siapa saja itu nanti saya kasih ke ibu deh kalau ibu mau. WA saya. Jadi kita kan kita biasanya satu sapi. Okay. Tapi ada satu nih nggak ada gitu. Jadi kita mau masukin aja. Nggak ada masalah. Kan sapi itu satu orang pun boleh. 6 orang boleh, ya, itu tetap sah sebagai kurban kalau itu. Tidak ada masalah. Ibu kan 6 orang toh, berarti yang satu ibunda ibu dimasukkan misalnya, boleh, tidak apa-apa. Sapi itu untuk satu orang sah. Nabi ketika haji wada kurban untuk satu istri satu sapi. Nabi itu. Berarti satu sapi satu orang boleh, 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh, 5 orang boleh, 6 orang boleh. 6 satunya udah meninggal boleh, tidak ada masalah. Oh itu tetap sah sebagai kurban kalau itu. Jadi sapinya tetap sah sebagai kurban, tidak ada masalah. Hanya untuk ibunda ibu insya Allah tetap dapat pahala. Apakah kurban atau tidak itu ulama beda pendapat tadi itu. Kalau soal rasa itu tidak bisa dipungkiri memang. Tidak apa-apa dimasukkan aja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu Ratna ya. Tetap sah sebagai kurban, tenang aja. Enggak yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas? Enggak monggo berat. Saya tuh kemarin mimpi dengan tante saya, mama saya, papa. Terus mereka Ini udah meninggal semua ceritanya. udah. Terus yang satu bilang gini, karena nanti bulan Januari kita umroh ya. Saya mau. Tante saya ngomong gitu. Saya mau. Mamamu udah bilang sama saya kita mau umroh Januari. Clear banget Pak Ustadz. Ya, Mau terus. Januari gitu. Cuman tahun berapa kan belum tahu ya. Enggak sih, ngomongnya cuma Januari. Saya asumsi Januari. Apakah kita yang gimana sih kalau kayak gitu? Apa kita harus umrohkan juga, badalkan juga, atau gimana? Ya. Itu kan mimpi ya. Itu kan mimpi. Mimpi itu tidak sama dengan wasiat. Jadi yang nggak wajib sih sebenarnya. Kalau ibu mau wujudkan mimpi itu nggak ada masalah juga. Silakan aja. Umroh badal kan boleh. Walaupun beliau sudah sebenarnya kan. Iya sudah. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada masalah juga. Tapi itu bukan wasiat ya, itu bukan pesan yang harus dipenuhi, bukan. Saya pernah cerita nggak sini tentang kawan saya yang sudah meninggal yang ketemu sama saya dalam mimpi, terus saya bilang, "Loh, Kang, bukannya jenengan sudah meninggal dunia?" Nggih, saya sudah mati mang. Saya sudah meninggal dunia. Ngomong gitu sama saya. Anu nggih, sampaikan salam teng bojo kula. Sampaikan salam ke istri saya. Istrinya kan janda kan. Suruh nikah lagi. Kasihan anak-anak katanya. Oh, saya bangun. Gimana cara menyampaikannya? Kata saya. Untungnya mimpi. Kalau mimpi kan bukan
dalam mimpi kan tidak ada dalam mimpi kan tidak ada taklif, iya. Nah, ya makanya kalau dalam mimpi kan tidak ada taklif, tidak ada beban keharusan kan. Jadi saya dengan pertimbangan khawatir terjadi fitnah, saya memilih untuk saat ini ya tidak menyampaikan. Nggak tahu nanti itu kalau pas ketemu apa. Nggak berani menyampaikan saya. Kalau di mimpinya begitu ngomongnya, suruh nikah lagi istrinya, katanya kasihan anak-anak. Saya masalahnya mau nyampaikannya ini takutnya terjadi fitnah. Dikira suruh nikah sama. Nah itu khawatirnya. Khawatirnya. Pun ada lagi mungkin? Bisa jadi gitu kan? Bisa aja. Iya bisa. Jadi mimpi itu nggak harus. Tapi kalau mau mewujudkan mimpi itu monggo silahkan, tidak ada masalah. Pun monggo yang lain silahkan kalau ada. Jelas semua? Atau tidak jelas semua? Saya teruskan dikit nih. Ummu Haram binti Milhan. Dia adalah Ummu Haram. Binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar, seorang wanita Ansor dari Bani Najjar, saudara perempuan Ummu Sulaim radhiyallahu anha, sekaligus bibi dari pelayan Rasulullah Muhammad SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suaminya adalah Amr ibn Qais ibn Zaid radhiyallahu anhu. Anak laki-lakinya adalah Qais bin Amr. Suami dan anaknya ikut menyertai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, dan keduanya terbunuh pada perang itu sebagai syahid. Pernikahannya, Ummu Haram radhiyallahu anha menikah dengan Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, yang dikomentari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia adalah satu orang yang senilai dengan 1000 orang. Dia melahirkan anak Ubadah yang bernama Muhammad bin Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu. Kalau ada pasukan perang jumlahnya 1000 ditambah Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, itu sama dengan dia punya pasukan 2000. Jadi dengan izin Allah, Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, satu orang ini senilai 1000 tentara. Itu karomah namanya. Nanti yang serupa dengan beliau ini siapa? Karomahnya ya maksudnya. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Itu satu orang seperti 1000 orang gitu. Jadi satu orang seperti 1000 orang. Jadi Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu itu punya karomah dengan izin Allah, satu orang punya kemampuan seperti 1000 tentara. 1000 tentara, 1000 orang. Jadi kalau ada 1000 tambah satu orang, 2000 jadinya itu. Ilmu dan hafalannya, Ummu Haram radhiyallahu anha adalah wanita yang hafal Al-Quran dan memperhatikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perhatian yang sesungguhnya. Dia meriwayatkan sejumlah hadis dari beliau. Suaminya Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis darinya. Kemunakannya yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Umar bin Aswad, Atha ibn Yasar, Ya'la ibn Shaddad bin Aus, dan muhaddis lainnya juga meriwayatkan hadis darinya. Berarti beliau adalah seorang wanita yang tidak hanya sahabiah biasa ini, tapi juga meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dan beberapa sahabat dekat, terutama keponakan-keponakan beliau itu mengambil hadis dari Ummu Haram radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu yang mau tanya dulu sebelum saya tutup. Monggo kalau ada tanya, protes, marah boleh, silakan. Jelas semua atau tidak jelas? Insyaallah sih setiap Selasa kedua nggih jam 9. Karena saya mau lanjut Narogong. Selasa depan izin nggih. Saya sudah izin sama Bu Nani, diizinkan. Selasa depan izin. Nggih.
Oh monggo ngaji boleh, silakan. Saya siap-siap aja. Puasa ya, Arafah kemungkinan ya. Kalau merujuk Muhammadiyah Arafah. Kalau merujuk pemerintah nunggu. Monggo bebas. Online oke, offline oke, saya siap insyaallah. Monggo online offline saya siap insyaallah. Insyaallah. Yang jelas insyaallah belum Id itu kecuali Allah. Enggak, besok ada jadwal itu lebih lama dari yang di sini sebenarnya. Cuman putaran jadwalnya belum tentu setahun saya dapat. Ustadznya banyak gantian. Ini saya terakhir dapat jadwal itu tahun 2023. Dapat jadwal lagi 2026. Tapi saya tetap mendahulukan mustahiknya. Mustahik kan Sabila. Saya ngomong ke Bu Nani. Kalau Bu Nani ngomong jangan, saya tolak. Karena haknya Sabila. Ternyata Bu Nani mengizinkan. Ya sudah, karena diizinkan saya terima gitu. Iya saya gitu Bu. Kalau haknya, kecuali ada konser di luar kota ya. Kalau luar kota kan jarang-jarang saya keluar kota, saya iyakan aja saya terima. Kayak kemarin kan saya izin khutbah di sini, izin ke Pak Pur karena ada jadwal di Bandung ceramah nikah. Wah, Kio, masya Allah. Sini doain dulu sini. Sini doain dulu. Sini doain dulu dong. Sini doain dulu. Didoain dulu sini Kio. Sini doa dulu sini. Sini. Oh, acting. Ya wis. Kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.